Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-12 ini, didukung oleh para pemain, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Lili Nur Indasari sebagai Narirate, Yuli sebagai Palastri, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Hanggareksa marah sekali mendengar gunjingan orang mengenai diri dua orang anaknya. Apalagi gunjingan itu menyangkut perihal gadis dari desa lain. Malam itu, Empu Hanggareksa tidak langsung tidur begitu tiba dari Singasari. Dengan geram, dia membentak-bentak dua anak laki-lakinya yang diam tak berkutik di tempat duduknya. Terlebih Arya Kamandanu, yang selama ini tidak pernah mengecewakan ayahnya. Jawab, Kamandanu! Jangan membisu seperti Arca Dwara Bala begitu. Bicaralah! Kemukakan alasan yang masuk di akal. Kalian ini tidak bisa membalas budi baik orang tua kalian. Ayah, saya mengaku bersalah. Saya mohon maaf atas kesalahan saya ini. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Ayah.
Kalian anak-anakku, mestinya kalian bisa menjunjung tinggi nama baik Hanggareksa. Sudah banyak yang kulakukan hingga saat ini demi membela kehormatan keluarga. Dan apa yang kulakukan ini untuk kalian juga nantinya. Lihat saja, aku yang sudah tua begini masih berkuda dari Kurawan ke kota Singasari. Untuk apa ini semua, ha? Dwi Pangga dan kau, Kamandanu. Iya, Ayah. Kalian anak-anakku, dua-duanya laki-laki. Kuharap kalian mampu menjadi laki-laki yang mandiri. Apa yang sudah kupegang, kalian harus menggenggamnya lebih erat. Apa yang sudah kuperoleh, kalian ikut memilikinya. Semua yang telah kucapai ini akan kuwariskan pada siapa lagi, kalau bukan pada anak-anakku. Lihatlah. Uang. Uang sebanyak ini adalah hadiah langsung dari Sang Prabu Kertanegara. Di samping uang, ayahmu juga mendapat imbalan jasa yang lain. Ayahmu ini orang yang berjasa pada negara. Apa kalian tidak menyadari hal ini, Kamandanu? Dwi Pangga? Iya, Ayah. Lihat, sebuah piagam dari piringan emas murni. Ini juga hadiah langsung dari Sang Prabu sendiri. Dan sekarang, dengar. Apa kalian sudah mengantuk? Hah? Kalau kalian mengantuk, tahan dulu. Jangan tidur dulu. Seorang laki-laki sejati harus bisa mengalahkan rasa kantuk. Harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Coba, berapa hari ayahmu ini meninggalkan Kurawan sejak kedatangan Tuan Pranaraja dulu? Lebih dari 2 bulan, Ayah. Ya, tepatnya 76 hari. Selama itu kalian pikir apa yang kukerjakan di Istana Singasari? Makan, tidur, bersenang-senang. Ayah pasti mempunyai banyak acara di istana. Iya. Rupanya apa yang telah dirintis ayahmu selama ini baru akan berbuah. Sang Prabu sangat gembira dan menaruh kepercayaan yang besar padaku. Di samping uang dan tanda penghargaan yang lain, ayahmu ini juga diberikan kedudukan penting. Hanggareksa sekarang sudah bisa memasuki kehidupan kalangan Istana Singasari. Kalian harus ikut gembira, anak-anakku. Ayahmu sekarang bukan lagi tukang pandai besi murahan, tapi sudah diangkat menjadi empu Istana Singasari. Segala hal mengenai senjata pusaka yang dikelola pemerintah Singasari adalah menjadi tanggung jawab ayahmu. Bukankah ini suatu kenaikan pangkat yang istimewa? Tentu saja kami ikut merasa gembira mendengar berita ini, Ayah. Ya, tapi ikut gembira belum cukup, anakku. Kalian juga harus ikut memelihara apa yang sudah kuperoleh dengan susah payah ini. Mulai sekarang kalian harus hidup dengan tuntutan lain. Yalah, kalian diwajibkan memelihara citra baik, nama baik, dan kehormatan orang tua kalian. Kalian tidak bisa berbuat semau-mau kalian lagi dengan bermain perempuan. Dwi Pangga, perhatikan ini. Jagalah nama baik orang tuamu ini. Dan kau pun demikian pula, Kamandanu. Jangan mengecewakan harapan ayahmu. Dengar ini, Kamandanu. Kita bekerja sama dengan baik untuk kita-kita juga. Kita bisa membumbung tinggi, atau sebaliknya jatuh dan hancur berkeping-keping.
inilah yang diberi tanda merah tebal dalam peta yang kuperlihatkan padamu itu. Kau juga harus memperhatikannya, Dwi Pangga. Iya, Ayah. Dwi Pangga, kau masih sibuk memikirkan perempuan? Hah? Gadis mana lagi yang sekarang sedang bercokol di kepalamu? Hah? Tidak, Ayah. Saya tidak memikirkan siapa-siapa. Saya sedang mengagumi daerah ini. Indah sekali. Daerah ini bukan hanya indah untuk dipandang mata, tapi juga mempunyai masa depan yang cerah untuk kita. Lihat gugusan bukit di depan itu. 1, 2, 3. Ada 5 bukit seluruhnya. Bukit-bukit gersang itu sekarang sepertinya tidak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya, di dalam gundukan tanah itu tergandung harta benda yang tak ternilai harganya. Maksud Ayah? Menurut peta yang dibuat oleh seorang ahli tanah, bukit-bukit yang kusebut tadi mengandung biji-biji logam yang cocok sekali untuk diolah menjadi senjata. Dan kelak kita akan menggali bukit itu, Ayah? Iya, kita akan menggalinya. Kita akan memungut logam-logam itu untuk diolah menjadi senjata. Kukira hasil yang akan kita peroleh tak akan habis untuk dimakan 7 turunan. Nah, cukup. Mari kita teruskan melihat-lihat tempat lain. Angger Kamandanu, tidak biasanya Angger bangun sesiang ini. Iya. Matahari sudah agak tinggi. Semalam aku susah tidur, Bi. Itu karena terlalu lelah, Angger. Beberapa hari ini, Bibi lihat Angger berkuda bersama Ayahanda. Aku bosan, Bi. Aku mau pergi sebentar. Apa tidak menunggu Ayahanda pulang, Ger? Nanti dicari-cari. Ayahanda pergi kemana, Bi? Bibi kurang tahu. Pagi-pagi Ayahanda Hanggareksa sudah bangun, mengambil kuda, lalu berkuda ke arah sana. Beliau berpesan, Angger berdua agar di rumah saja. Ayahanda tidak lama. Kata beliau, Angger berdua akan diajak berkuda lagi ke daerah timur sana. Aku bosan, Bi. Aku tidak senang pergi dengan ayah. Loh, mengapa begitu, Nger? Ayah hanya memikirkan harta benda, pangkat, kedudukan, dan hidup mewah di kalangan istana. Ayah sama sekali tidak sudi berpaling ke arah kami anak-anaknya, Bi. Loh, Nger, bukankah apa yang dilakukan Ayahanda sekarang juga untuk Angger berdua? Aku tidak percaya ayah bekerja untuk kami. Buktinya, kami tidak pernah ditanya apa keinginan kami. Ayah hanya berkata, kau berbakat ini atau kau berbakat itu. Nah, bekerjalah sebaik-baiknya. Ayah akan menopang sarananya. Tapi, Nger, tak ada orang tua yang ingin membuat anaknya susah dan menderita. Ini sudah hukumnya, Nger. Ayah hanya dipenuhi rasa khawatir. Itu yang aku tahu, Bi. Ayah khawatir kami susah, kami hidup menderita dan gagal. Lalu ayah berusaha mencetak kami sesuai apa yang diyakininya. Bukankah dengan menempuh cara seperti itu, justru orang tua telah menanam bibit penderitaan pada diri anak-anaknya? Jangan begitu, Nger. Nanti kalau Ayahanda mendengar, bisa-bisa Angger kena marah besar. Sudahlah, Bi. Aku merasa sumpek di rumah ini. Aku mau mencari angin segar di luar. Nah, lihat Kakang Ranubaya. Ini adalah hasil kita selama ini. Dan kau berhak mendapatkan separuh dari jumlah uang yang kuterima dari pemerintah Singasari. Banyak sekali uang ini, Hanggareksa. Ya, kita memang berhak memperoleh uang banyak. Karena kita pun sudah berbuat banyak. Kita dianggap berjasa besar pada pemerintah Singasari.
Anggareksa, apakah hanya uang ini yang kau cari selama ini? Aku juga mendapatkan yang lain, Kakang. Tanda-tanda penghargaan dan juga bermacam-macam sarana untuk mengembangkan usahaku. Maka kalau Kakang Ranubaya mau terus bekerja sama denganku, semuanya akan beres. Beres? Beres? Apa hanya yang beres? Kakang Ranubaya, Aku tidak membutuhkan uang. Aku tidak butuh pangkat, kedudukan, ketenaran, dan tanda penghargaan dari Kertanegara. Aku sudah merasa cukup dengan apa yang kuterima sekarang ini. Kakang Ranubaya, kita bisa berbuat banyak dengan apa yang telah diberikan pemerintah Singasari. Aku bisa berbuat apa saja tanpa bantuan pemerintah Singasari. Hah? Kau jangan membujuk aku lagi, Hanggareksa. Nanti aku bisa membencimu sampai ke tulang sumsumku. Kakang Ranubaya, apakah Kakang tidak sadar bahwa dengan bersikap seperti ini, Kakang berarti memusuhi pemerintah Singasari? Hanggareksa, sekarang kau berusaha mengancam aku. Hah? Kakang telah tidak menghargai lagi pemerintah Singasari. Kakang membuang begitu saja uang pemberian Prabu Kertanegara. Kalau sampai pemerintah dapat mencium peristiwa ini, Kakang Ranubaya bisa kena sanksi yang cukup berat. Hanggareksa, aku tidak bermaksud memusuhi pemerintah Singasari. Tidak memusuhi siapa-siapa. Tapi aku pun tidak bersedia untuk kau ajak bekerja pada Kertanegara. Kau tahu bahwa aku mempunyai hak, bukan? Jadi Kakang Ranubaya tetap menolak uluran tanganku yang bersahabat ini. Tariklah kembali tanganmu, Hanggareksa. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kau keras kepala, Dan Kakang. kepalamu terlalu lembek, Hanggareksa, hingga mudah dibentuk ke sana kemari oleh orang-orang yang akan memperalat kepandaianmu. Sudah! Kita memang berbeda pendapat. Nah, bukankah itu sudah kukatakan sejak dulu? Baiklah. Aku tidak akan memaksa kalau memang Kakang Ranubaya tidak bersedia. Kau paksa pun aku tidak akan sudi menjadi gedibal Kertanegara. Nah, pergilah Hanggareksa. Bawalah kembali uangmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Baik, Kakang, baik. Dan barangkali ini adalah untuk kali terakhir aku mengadakan pendekatan denganmu. Mulai besok, kau sudah bukan kakak seperguruanku lagi. Kaukah yang bernama Arya Kamandanu? Iya? Ada apa? Aku sahabat Narirati, namaku Palastri. Kalau kau mau mengajakku bicara tentang Narirati, maaf, aku tak bersedia melayanimu. Jangan begitu. Narirati merasa sangat berdosa padamu. Beberapa hari ini, dia kelihatan sangat murung. Tubuhnya kurus, dan matanya cekung karena kurang tidur. Mestinya dia tidak perlu merasa berdosa padaku. Aku tahu apa yang dirasakannya, karena aku sahabatnya yang paling dekat. Narirati sebenarnya masih menaruh cinta padamu. Sudahlah, sandiwara lelucon ini sudah tidak lucu lagi. Layar sudah diturunkan dan para penonton sudah bubar. Jadi, kau tidak sudi menolongnya? Aku tidak pantas menolong seorang gadis yang kecantikannya bagaikan bidadari. Kalau begitu, kau sebenarnya tidak mencintainya. Kalau kau mencintainya, dan cintamu itu tulus dan suci, kau pasti mau menolongnya. Narirati hanya membutuhkan pertemuan denganmu, walaupun sekejap mata. Kukira hal itu tidak sulit untuk kau penuhi, Arya Kamandanu. Mengapa dia tidak minta tolong pada Kakang Dwi Pangga? Ini persoalannya denganmu, bukan dengan saudara tuamu. Hanya kau yang bisa menolongnya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, kalau kau keberatan, ya sudahlah. Asal jangan kau nanti menyesal kalau sampai terjadi apa-apa atas diri sahabatku itu. Oh, tunggu. Kamandanu, kalau kau akan menemuinya sekarang, pergilah ke tepi padang ilalang.
Nari Rati. Gadis itu telah mengkhianati cintaku. Dan sekarang dia ingin bertemu denganku. Apa maksudnya? Rati, Akhirnya kau datang juga, Kakang Kamandanu. kau masih membutuhkan kehadiranku di tempat ini. Jangan begitu, Kakang. Kita pernah menjadi milik tepi padang ilalang ini. Kita pernah menjalin hubungan dengan akrab dan manis di tempat ini. Semua itu sudah berlalu, Rati. Ya, agaknya begitu, Kakang. Semuanya sudah harus berlalu. Sebenarnya, aku tak ingin pertemuan semacam ini lagi. Aku sudah menguburkan semuanya. Tak ada yang perlu diingat ataupun dikenang. Aku yang menginginkan pertemuan ini, Kakang. Bukan kau. Untuk apa? Untuk melihat pelangi itu yang terakhir kalinya bersamamu. Lihatlah. Pelangi itu persis seperti dulu. Penuh warna-warni. Indah sekali. Tidak. Pelangi itu bagiku tidak indah lagi. Justru mataku menjadi sakit setiap kali memandangnya. Ya, semua ini memang salahku, Kakang. Aku wanita yang berdosa. Aku tidak pantas lagi memandang pelangi di tepi padang ilalang ini. Aku mestinya sudah dicampakkan ke dalam lumpur neraka. Aku menyesal, Kakang. Aku menyesal sekali telah mengkhianatimu. Sudahlah, Rati. Keringkan air matamu. Kasihan bumi tempatmu berpijak kalau harus menjadi sasaran derai air matamu. Bumi itu suci, tak berdosa. Ya, memang akulah yang berdosa. Biarlah aku sandang beban dosa ini seumur hidupku, Kakang. Kau dusta. Bukankah kau sudah mendapat kebahagiaan yang kau idam-idamkan selama ini? Kau sudah merebut hati Kakang Dwi Pangga. Dan sebentar lagi kau akan kenyang mendengar syair-syairnya tentang cinta. Kakang Kamandanu, ini bukan persoalan Kakang Dwi Pangga. Ini adalah persoalan kita berdua. Kita tidak mempunyai persoalan lagi. Aku ingin minta maaf padamu, Kakang. Aku telah menyakiti hatimu. Bukalah sedikit pintu hatimu untuk menuangkan maafmu. Baik. Baik. Akan kubuka pintu hatiku selebar-lebarnya. Agar kau bisa puas memperoleh apa yang kau inginkan. Kakang, aku ingin ketulusan hatimu. Jangan bicara soal ketulusan hati. Jangan lagi bicara soal kesetiaan. Soal kebajikan. Karena semua sudah terbukti. Kau sudah mengkhianati cintaku. Jadi Kakang tidak sudi memaafkan aku. Mengapa kau tidak mau berkaca, Nari Rati? Apa karena merasa dirimu paling cantik, lalu kau tidak membutuhkan lagi sebuah cermin? Kata-katamu terlalu menyakitkan, Kakang. Perbuatanmu bahkan lebih menyakitkan. Perempuan lacur. Wanita murah. Oh, Kakang. Kakang Kamandanu. Kukira kau seorang laki-laki yang bijak. Mengapa kau mengeluarkan ucapan-ucapan sekeji itu? Kau menganggapku berdosa karena telah mengkhianati cintamu. Baik, kuterima dengan tabah tuduhanmu itu. Tapi apakah selama ini kau pernah mengutarakan rasa cintamu padaku? Selama ini, aku hanya menunggu dan menunggu. Padang ilalang ini sebagai saksinya bahwa aku selalu menunggu pernyataan cintamu. Tapi sekian lama menunggu, sekian lama pula hatiku kecewa. Kau tetap saja menyembunyikan perasaanmu. Kau tinggi hati, kau angkuh sekali. Dan akulah yang menjadi korban cintaku sendiri. Apakah ini adil? Baiklah, kalau memang kau tidak bersedia memaafkan Nari Rati, biarlah aku hidup sampai di sini saja. Secepat kilat, gadis menguntur yang sudah dirundung putus asa itu mencabut sebilah pisau yang tajam berkilat-kilat. Rati, jangan! Arya Kamandanu terkejut sekali. Sama sekali dia tidak menduga
bahwa Nari Rati akan berbuat senekat itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Nari Rati akhirnya harus mati di ujung pisaunya sendiri? Silakan mencari jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.